seperti yang paling populer sekarang tentang virus corona yang melanda kita. Oleh karena itu kita harus memahami apa yang terjadi dengan dunia ini dari kacamata Alkitab. Kenapa? Karena sering sekali orang Kristen kerjanya hanya bicara kasih, 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 dan kasih. Tapi mereka lupa bahwa ada keadilan Allah. Orang Kristen senangnya bicara berkat, tapi lupa ada kutuk. Ya, di Perjanjian Lama ada satu perikop tentang berkat, ada satu perikop tentang kutuk. Nah, orang Kristen sering lupa itu. Sering sekali kita bicara kebaikan Allah, tapi kita lupa dengan murka Allah. Nah, hari ini tema ini pasti akan sangat banyak menyinggung tentang apa yang kita hadapi di zaman sekarang, karena kita harus belajar mengenai keadilan Allah. Dan teman-teman harus tahu, Jumat Agung atau Yesus disalibkan adalah peristiwa bertemunya kasih dan keadilan Allah di kayu salib. Karena kasihnya dia menebus umat pilihannya, karena keadilannya dia tidak menebus atau menghukum orang-orang yang bukan pilihannya. Jadi kita harus paham secara utuh kasih dan keadilannya. Nah, berbicara di Perjanjian Lama sesuai kitab yang akan kita gali pada sore hari ini, di Perjanjian Lama Allah menggunakan keadilannya begitu banyak. Dia menggunakan banyak bangsa-bangsa seperti Mesir, Babel, Asyur, Yunani, bahkan di Perjanjian Baru Romawi untuk menjajah Israel. Jadi sangat aneh ya, bangsa pilihan Tuhan dijajah, tapi itu adalah kasih dan keadilan supaya mereka bertobat dan semakin dekat dengan Tuhan. Begitu juga dengan situasi yang kita hadapi. Mengapa begitu banyak bencana, penyakit? Karena sebenarnya di situ pun ada keadilan dan kasih Allah. Nah, kita harus berkaca dari Alkitab supaya kita tidak salah memahami zaman ini. Mari kita buka Alkitab kita. Dari kitab Habakuk, ya, saya ngajak Perjanjian Lama. Kalau khotbah ini di tengah ibu-ibu, ada yang bilang, ada ya Pak Pendeta namanya Habakuk di Alkitab. Waduh, mengerikan sekali. Banyak orang Kristen gak tahu ada Habakuk di Alkitab ternyata ya. Kasihan dia. Kita taunya Matius, Markus, Lukas, Yohanes doang. Ya kan? Kita buka Habakuk di Perjanjian Lama. Yang akan kita gali adalah pasal 3 ayat 1 sampai 6. Seperti biasa, mari kita catat kebenaran firman ini, kita gali ayat per ayat supaya kita bisa belajar Alkitab dengan benar. Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 6. Seperti biasa kita harus tahu dulu latar belakang konteks penulisan kitab Habakuk. Nah, teman-teman, Habakuk ini sejaman dengan Yeremia dan Zefania. Makanya isi kitabnya selalu penuh dengan keluhan atau ratapan. Jadi ini nabi-nabi yang galau ya. Nabi galau itu kalian harus tahu, ada Yeremia. Saking galaunya dia menulis kitab ratapan. Lalu ada Nabi Habakuk, lalu ada Nabi Zefania. Ini galau-galau semua, ini kerjanya nangis terus. Ya. Dari pasal 1 ayat 2, Habakuk sudah bingung sekali kenapa Allah begitu kejamnya menghukum bangsa pilihan Yehuda. Katanya bangsa Allah, katanya umat pilihan, tapi kenapa dihukum? Nah, lebih bingung lagi Habakuk. Allah memakai apa? Kasdim atau Babel untuk menjajah Yehuda. Makanya kalau teman-teman perhatikan dari pasal 1 ayat 2, Habakuk berkata, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tapi tidak kau tolong. Habakuk bingung, dia mengeluh dan dia sedih karena Yehuda dihukum oleh Allah dengan bangsa yang sangat kejam, yaitu Babel. Kasdim itu namanya Babel, sama saja ya. Nah, pasal 1 adalah pengaduan pertama dia. Jadi supaya kita tahu struktur kitabnya, pasal 1 adalah pengaduan pertama dia, melihat ketidakadilan, masa bangsa pilihan dihukum. Lalu pasal 2 berbicara Habakuk menanti jawaban Allah. Tuhan, tolong jawab. Kenapa bangsamu kau hukum? Kenapa kau pakai Babel yang begitu kejam untuk menindas kami? Tolong jawab. Itu pasal 2. Tapi akhirnya Tuhan memberi jawaban dan Habakuk menerimanya dengan iman, sehingga keluarlah kalimat yang sangat terkenal yang pernah diambil oleh Paulus, apa? Orang yang benar hidup oleh percaya. Habakuk 2 ayat 4. Orang yang benar akan hidup oleh percaya. Seakan-akan Habakuk sudah mulai paham. Oh, ternyata ada jalan Tuhan di sini untuk menindas Yehuda agar mereka kembali ke perintah Tuhan. Pasal 1 pengaduan pertama, pasal 2 menanti jawaban Allah, dan kita masuk pasal 3 dimulai dari ayat 1 sebagai latar belakangnya. Kita baca sama-sama. Habakuk 3 ayat 1. 1, 2 ya. Doa Nabi Habakuk menurut, kalau teman-teman perhatikan ada kalimat nada ratapan, itu artinya doa ini diiringi dengan musik. Nah, nanti kalian juga akan sering ketemu kata sela.
Sela itu jangan dibaca, Sela itu berhenti artinya. Jangan Sela, nggak dibaca itu. Karena ini doa yang diiringi dengan musik atau dinyanyikan. Maka doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Kita lihat akan ada perubahan paradigma Habakuk di sini. Ketika pasal 1 dan pasal 2 dia tidak terima Yehuda dihancurkan dan dijajah oleh Babel. Saya ingin memberi subtema untuk menjadi poin yang kita catat pada sore hari ini. Bagaimana respon atau sikap kita memahami keadilan Allah? Bagaimana respon orang Kristen atau umat percaya untuk memahami keadilan Allah? Poin pertama, ayat 2. Mari kita baca. 1, 2 ya. Tuhan, telah kau dengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Kita mulai dari kalimat Tuhan, telah ku dengar kabar tentang engkau. Terjemahan kabar kurang tepat, lebih tepatnya perkataan tentang engkau. Tuhan, telah ku dengar perkataan tentang engkau. Berarti maksudnya mulai dari mana itu? Pasal 1 dan pasal 2, di mana Allah berfirman akan menghukum Yehuda dan Babel. Babel dipakai untuk menghukum, tapi Babel juga nanti akan dihukum. Ya. Dari awal Habakuk bingung dan berdebat dengan Allah, kenapa bangsa pilihan harus dibuang dan dijajah. Tapi pasal 3, teman-teman perhatikan, mulai masuk pasal 3 dan di dalam doanya ini, dia tidak fokus lagi sama masalah, tapi dia fokus kepada Tuhan. Dia akhirnya tidak berdebat lagi dengan Tuhan, dia tidak mau adu argumen lagi dengan Tuhan, tapi dia datang dengan sikap doa. Dia nggak mau fokus lagi sama masalah. Bahkan dia katakan kalimat selanjutnya apa? Pekerjaanmu ku takuti. Kalau di pasal 1 dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan penindasan ini ada? Tapi sekarang dia mulai paham bahwa segala tindakan Allah adalah kebenaran. Ku takuti. Pekerjaanmu ku takuti. Tidak ada yang bisa protes terhadap apapun yang dilakukan oleh Tuhan. Kita nggak pantas memilih. Pekerjaanmu ku takuti. Lalu kalimat selanjutnya masih di ayat 2. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah dalam lintasan tahun. Kata hidupkanlah dalam bahasa Ibrani-nya lebih tepat murnikan. Dimurnikanlah pekerjaanmu itu Tuhan dalam hidup kami tahun demi tahun. Habakuk mulai sadar bahwa keadilan dan murka Allah itu terjadi dari tahun ke tahun untuk memurnikan orang percaya. Teman-teman, ada dua sikap kita menghadapi virus corona yang terjadi di zaman sekarang. Pertama, memurnikan iman orang Kristen. Kita nggak boleh takut, tapi kita harus berhikmat. Dan salah satunya tidak salaman, ya. Maka hari ini saya bilang jangan salaman, itu berhikmat. Tapi kalaupun tidak salaman akhirnya kena, berarti kita dimurnikan. Jangan lagi nanti kita berkata kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi sama aku? Tuhan ini masa kena sama aku? Enggak. Kita sudah mengantisipasinya dengan hikmat yang kita punya. Selebihnya adalah urusan Tuhan. Itu poin pertama, memurnikan orang yang percaya. Yang kedua tahu nggak? Untuk menghukum orang-orang yang tidak percaya. Setelah kita melihat berita hari ini, mungkin saya kalau bikin ilustrasi tahu apa yang terjadi? Orang-orang yang tidak takut Tuhan akan diketahui di surga. Benar? Negara adidaya Amerika, Cina, Italia, lockdown, tutup, gak bisa aktivitas. Seakan-akan kemarin saya ngobrol sama istri saya di malam-malam waktu renungan, saya bilang gini, Tuhan ini lagi bersihnya virus corona, bersihnya membuat negara semua langsung lockdown ketakutan. Baru bersih, coba dia berdiri dari tahta surga, kiamat kita. Seakan-akan Tuhan mau bilang apa sih hebatnya kau Amerika? Sekali kena virus corona aja langsung tutup semua kau. Kau bilang kau negara adidaya. Apa hebatnya kau Cina yang katanya komunis, tapi sekali kau kasih ini selesai kali. Ini membuat kita paham bahwa hukuman Tuhan, keadilannya ada untuk orang-orang tidak percaya. Untuk kita orang percaya, kita dimurnikan. Jadi kita harus paham itu. Kita dimurnikan dan juga ada hukuman Allah. Tapi tidak hanya berhenti di situ, di kalimat akhirnya Habakuk bilang dalam murka ingatlah kasih sayang. Habakuk tidak mau lagi mengeluh, tidak mau lagi berdebat dengan Allah, tapi dia memohon agar murkanya jangan diteruskan Tuhan, stoplah. Kalaupun ada murkamu dari tahun ke tahun, tapi ingatlah belas kasihan. Habakuk paham ini rencana Allah untuk membuat Israel kembali ke jalan Tuhan.
Sering sekali penderitaan, penyakit, dan bencana membuat kita balik ke Tuhan. Amin kan? Tapi sering sekali berkat kekayaan mujizat membuat kita jauh dari Tuhan. Nah ini iman Kristen kita harus paham sampai sini. Jadi kita harus berperilaku seperti Habakuk, fokus kepada Allah, jangan lagi fokus kepada masalahmu. Jangan lagi berdebat dengan Allah, tapi memohon belas kasihanlah kepada. Poin pertama, bagaimana respon atau sikap kita memahami keadilan Allah? Keadilan atau murkanya membuat kita berbalik dan fokus kepadanya. Itu poin pertama. Bagaimana respon kita memahami keadilan Allah? Keadilan dan murka Allah membuat kita supaya balik dan fokus kepada Dia. Itu poin pertama, bagaimana kita memahami. Suatu ketika ada pasangan, dulu nasabah saya, tapi karena sudah tahu saya jadi pendeta, datang kepada saya, dia menikah 10 tahun belum dikaruniai anak. Dia bilang, Pak Pendeta tolong doakan kami dulu. 10 tahun kami menanti-menanti ini, dengan segala cekcok yang ada dalam rumah tangga kami tidak memiliki anak. Tolong doakan supaya tahun ini kawinnya. Aku bilang, Bu, kalau Tuhan mau kasih, Tuhan pasti kasih. Kalau Tuhan nggak mau kasih berarti apa? Tuhan pengen hubungan kalian sebagai suami istri lebih diperkuat. Ada banyak orang baru 5 bulan nikah, enggak lah 5 bulan ya, 1,5 tahun lah, kan 9 bulan ya melahirkannya. 1,5 tahun menikah langsung dapat anak, tapi apa yang terjadi? Rumah tangga berantakan. Tapi ada 10 tahun nggak punya anak, mesra terus. Karena itu yang terpenting. Bukan anaknya fokusnya, tapi bagaimana keluarga itu dibangun dengan fokus kepada Tuhan. Menikah artinya menjalankan perintah Tuhan sebagai pencipta lembaga pernikahan. Mempunyai anak pun artinya adalah semua kehendak Tuhan karena Dia yang memberi. Kalau dia nggak kasih nggak apa, yang penting tugas kita tetap fokus dan memuliakan Tuhan. Nah, itu fokus ke Dia. Memang terkadang nggak punya anak itu menjadi bahan cibiran, diomongin di keluarga. Tapi kita yang penting fokus dan berbalik kepada Dia. Ada cerita yang menarik, seorang bapak di salah satu jemaat gereja, tinggi, besar, ganteng, kaya, tapi kasar sama istri. Istrinya dipukul, ditampari, segala macam, sampai dinasihati pendeta pun tak mempan keluar. Ya. Suatu ketika pendeta diundang karena si bapak akhirnya masuk ruang ICU. Waduh, divonis dokter kanker prostat. Pendeta masuk ke ruang ICU lalu dibilang mukanya itu putih bagaikan malaikat. Yang biasanya mukulin istri emosi, paling cocok kena kanker prostat. Kenapa? Mukanya kayak malaikat langsung. Ya kan? Langsung dibilang, Bapak masih mau mukulin istri, janganlah Pak Pendeta, aku mau bertobat, aku mau bertobat. Aneh. Kalau nggak kena prostat dia, pasti akan terus dia mukulin istri. Tapi ketika divonis dokter kanker prostat, dia bertobat. Berarti kanker menjadi jalan Tuhan supaya dia balik ke Tuhan. Makanya perbaiki doa kita kalau nyembuhin orang. Jangan dalam nama Yesus sembuh. Boleh sih, tapi harus koma. Kalau nggak sembuh, siap-siap lagi menghadap ke Tuhan. Iya Pak, tapi kita takut ngomong gitu kan? Iya kan? Takut nggak dipanggil lagi pelayanan. Ya. Rencana Allah untuk penebusan dosa pun tidak masuk akal teman-teman. Kenapa? Masa dia mengorbankan anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, itu nggak masuk akal. Nah aneh orang Kristen ngambilnya aneh kalimatnya sepotong apa itu? Karena begitu besar kasih Allah. Biasanya sampai situ. Yohanes 3:16 kan? Mereka lupa lanjutan kalimatnya apa itu? Mengaruniakan anaknya itu nggak berkorban, mati-matian. Di situ ada upaya pengorbanan bahwa dalam menggenapi rencana Tuhan pasti ada pertumpahan darah, pasti ada bencana, pasti ada malapetaka. Abraham nunggu anaknya Ishak berapa lama? 100 tahun. Tiba-tiba datang Tuhan dalam mimpinya, Abraham bangun kau, ambil sisa. Kenapa Tuhan? Mau kasih mobil dia? Bukan. Mau kuliah kan dia ke Universitas Indonesia, bukan. Apa perintah? Potong. Itu nggak masuk akal ya? Masuk akal. Allah ngasih anaknya lama 100 tahun, udah dikasih si Ishak, disuruh potong. Allah macam apa itu? Nah itu pentingnya pendalaman Alkitab, supaya tahu kalian masa Allah sekejam itu. Nah, ternyata ada maksud di baliknya. Ternyata di sini menunjukkan iman Abraham yang taat. Jadi teman-teman, apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap mengucap syukur. Sembuh, amin, haleluya, terima kasih Tuhan. Sakit pun harus amin, haleluya, terima kasih. Karena pasti ada maksud Tuhan tersembunyi belakangnya. Untuk apa? Membuat kita balik kepada Tuhan. Itu poin pertama. Bagaimana kita memandang keadilan Allah. Habakuk yang dari pasal 1, pasal 2 mengeluh,
sekarang pasal 3 dia mulai fokus dan berbalik kepada Tuhan. Poin kedua, ayat 3 dan 4. Teman-teman perhatikan ayat 3 dan 4. Ini menjadi poin kedua, bagaimana sikap kita memandang keadilan. Mari kita baca sama-sama ayat 3 dulu. Kita baca sama-sama ayat 3. 1, 2 ya. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ayat 4. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Tanpa kita tahu latar belakang kitab ini, kita pasti terpelongo baca ayat ini. Oh, iki ngomongnya nih dari negeri teman pegunungan Paran, apa-apaan sih? Nah itu, iya kan? Apa sih yang Habakuk nih ngomongin nggak jelas? Ternyata kita mulai dari ayat 3 ya supaya kita kalian. Allah datang dari negeri teman dan pegunungan Paran. Negeri teman adalah tanah bagian utara Edom, keturunan Esau, dan pegunungan Paran tahu nggak apa? Gunung Sinai. Langsung seketika masuk ayat 3 dan 4, Habakuk flashback tentang kebaikan Tuhan terhadap siapa? Israel yang dipimpin oleh Musa di Gunung Sinai. Ini adalah gambaran kemuliaan saat Allah memberikan 10 perintah di Gunung Sinai. Itu ada di kitab Ulangan, teman-teman bisa lihat atau baca sendiri nanti di kitab Ulangan 33 ayat 2, di mana Tuhan datang dari Sinai, bersinar dari pegunungan Paran, dan di tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Akhirnya Habakuk langsung flashback dan mengingat kebaikan Tuhan ketika Israel dibebaskan dari Mesir, ya harus teman-teman tahu. Lalu kalimat selanjutnya, keagungannya menutupi langit dan bumi, penuh pujian kepadanya. Nanti teman-teman baca ketika Allah turun di Gunung Sinai, kita keluar, wah itu nggak main-main. Ada asap, ada api yang menyambar-nyambar, dan semua penduduk Israel gemetar. Makanya aku agak bingung kadang mau si leader kalau ngomong Tuhan hadirlah kau di sini, Tuhan hadirlah. Mati kita nanti langsung kiamat dunia ya kan? Hadirlah kau, tolong di sini, berkati kami, hadirlah kau ke gereja kami. Karena perjanjian lama mencatat keagungannya itu menggetarkan bumi. Nah ini kisah Allah turun ke Gunung Sinai, makanya gunung itu bergetar hebat, dipenuhi dengan gumpalan asap dan api kemuliaan Tuhan. Lalu yang keempatnya, perhatikan kalimat awalnya. Ada kilauan cahaya dan disitulah terselubung kekuatannya. Tahu nggak? Musa punya permintaan saat itu. Masa belum baca? Apa? Tuhan, tunjukkan wajahmu kepada kami. Umatmu pengen melihat. Apa dicobalah? Kalau aku tunjukkan wajahku, mati kalian semua. Akhirnya apa yang ditunjukkan Allah sama Musa? Punggung. Punggungnya aja sudah bersinar kemuliaan yang membuat mata mereka silau. Nah itu dia arti kilauan cahaya, disitulah terselubung kekuatannya. Dan cahaya kemuliaan ini juga lah yang memimpin Israel keluar dari padang gurun, keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kisahnya ada di Keluaran 40. Nanti teman-teman baca di rumah. Jadi mulai ayat 3 sampai habis Habakuk hanya 3 pasal, sampai habis ayat 17, ayat 19 ke bawah, 15 sampai ke bawah, Habakuk ingin memberitahu campur tangan Allah dalam perjalanan Israel, walaupun sekarang mereka mau dihukum. Seakan-akan Habakuk ingin bilang sama Israel, "Hei Israel, ingat nggak kebaikan Tuhan saat Dia membebaskan kita dari Mesir?" Berapa tahun? 40 salah. Perbudakannya 430. Perjalanan di padang gurun yang 40 tahun, yang seharusnya 40 hari. Tapi apa yang dilakukan Israel? Waktu di padang gurun, mereka nggak tahu terima kasih. Tetap mengeluh, tetap melawan, padahal sudah dibelah laut Teberau, jalan, ada tiang api waktu malam, tiang awan waktu siang, ada air, ada roti mana, semua diberikan, tapi tetap mengeluh. Pertanyaannya, sekarang kalaupun ada bencana, penderitaan, penyakit dalam diri kita, pantas nggak kita mengeluh sama Tuhan? Enggak. Habakuk ingin memperingati kita pada minggu sore. Ingatlah kebaikan Tuhan di belakang selama hidup. Udah berapa tahun kalian hidup? Kalian paling muda di sini 19 ya? 19 tahun kalian hidup. Kebaikan Tuhan pasti sudah cukup banyak. Konon lagi yang udah 80 tahun hidup ya. Masih mengeluh, itu sangat baik. Poin kedua, bagaimana sikap respon kita memandang keadilan Allah? Di balik keadilan dan murkanya, kita tetap diingatkan akan pertolongan kasih. Itu poin.
Di balik keadilan dan murka Allah, kita tetap diingatkan pertolongan kasih-Nya. Bagaimana Habakuk langsung bercerita kepada Israel bahwa mereka dulu dipimpin dan keluar dari Mesir, dipimpin di padang gurun sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Kita nggak pantas dulu. Sering sekali orang kalau mau cari kerja, ikut job fair sana sini, ikut interview sana sini, berupaya mati-matian sampai dikasih HRD pun, Pak, gaji kami hanya segini. Nggak apa-apa Bu, aku fresh graduate. Kita bilang gaji 3,5 juta, terima. Walaupun di Jakarta 3,5 juta itu udah pas-pasan, kau akan bisa nongkrong di luar. Hanya untuk uang kos, ongkos. Ya, kirim mama lah beberapa ke kampung. Tapi lihatlah nanti, lihatlah. 5 tahun, 6 tahun. Kau udah pengen maju naik ke atas, kau pengen pekerjaan yang bagus, gaji 8 juta, 9 juta, nggak dapat, kau ngeluh. Sering sekali tuh, apalagi anak-anak Jakarta ini ngeluh tuh, gini-gini aja pun hidupku, gajiku segini-segini aja, kapan kayanya nih kayak gini-gini aja. Padahal dulu waktu nyari pekerjaan yang pertama kali itu, mati-matian ngeluh. Tanpa kita sadari, kita sering kali ngeluh, padahal di belakang kebaikan Tuhan udah banyak lagi. Tanpa kita sadari, tiap bangun pagi Tuhan membangunkan kita. Padahal dalam penderitaan masalah kita ngeluh, tapi Tuhan masih bangunkan kita. 10 tahun lalu Tuhan udah tolong kita, 5 tahun lalu Tuhan udah tolong kita, 3 tahun lalu Tuhan tolong kita. Masa sekarang ada masalah kita tetap juga ngeluh dan marah? Jangan. Nggak bisa. Kita nggak boleh lupakan kebaikannya. Anak-anak muda nih, yang jomblo nih, jomblo semua, jomblo aku nih, nggak laku ya kan? Kalian nanti pacaran nih ya, nembaknya deg-degan nggak? Deg-degan pasti ya kan? Apalagi cantik itu putih, yang cowoknya kurang putih ya kan? Wah, ini aku harus dapat ini pacaran, deg-degan cuma. Jadi ya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Pacaran setahun 2 tahun, ada masalah, gampang kali mulut ngomong putus. Kau lupa dulu, deg-degan itu kok dibantu Tuhan untuk nembak dia akhirnya berhasil. Tapi ada masalah sedikit, putus kita putus, kau pikir tadi mau sama aku banyak kali di belakang sana kau. Wah, geli kali. Itulah arogansi anak-anak muda ya. Gitu juga nanti kalau udah nikah, bikin acara mahal. Kalau orang Batak ini, mohon maaf kalau orang Batak ya, sinamotnya segini, ngumpul duitnya segini, ya kan? Yang penting aku jadilah foto prawin sampai ke Eropa, ya. Kemana-mana, acara pokoknya 2 kali, ada resepsi, gak ada cerita. Semua harus tahu kami menikah, kami pasangan yang serasi. 2 tahun pernikahan, Satria Baja Hitam berubah semua ya. Ada masalah, gampang kali ngomong, cerai, kau pikir aku takut cerai kita gak jadi masalah, matilah kita. Kita lupa kebaikan Tuhan, kayak mana dulu kita bisa menikah dengan dia. Tapi ketika ada masalah, gampangnya kita menyerah. Makanya saya sangat senang dengan perkataan Iman Ayub. Ketika segala hidupnya hilang, dia berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Allah. Sekarang hidupmu bagus, kerjaan bagus, kuliah bagus, pacar dapat, bagus, Tuhan yang memberi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nanti hilang semuanya, gak ada duit, berantakan, dapat masalah, kena penyakit, harus ngomong juga, Tuhan yang mengambil. Terima kasih. Itu perkataan Iman. Ayo. Padahal kita yakin kita gak akan pernah semenderita Ayub. Gimana gak semenderita? Anak 10 mati, harta hilang, kena pula lagi penyakit buruk. Tapi Ayub memiliki mindset, sakit dan penderitaan pun adalah kebaikan Tuhan. Makanya tadi apa poin kedua? Memandang keadilan dari Allah. Kita harus tahu di balik keadilannya tetap ada kebaikan dan pertolongan Tuhan. Makanya kita harus punya moto ini, dengarkan ini baik-baik. Ini moto orang Kristen sejati. Sembuh dari sakit adalah mukjizat. Sehat jadi sakit pun adalah mukjizat. Ya. Jadi jangan pikir hanya sembuh dari sakit aja mukjizat. Sehat jadi sakit pun itu mukjizat. Karena di balik itu semua ada tangan Tuhan yang tetap menolong. Kita harus paham itu. Habakuk tidak lagi mengeluh, tidak lagi berdebat, tapi dia langsung, oh iya ya. Kenapa sih aku mengeluh dengan umat pilihan ini mau dijajah oleh Babel? Berapa tahun dijajah Babel? Lupa, mana nih anak-anak teologi? 70 tahun. Ya, 70 tahun. Maka setelah itu Yeremia yang sangkatan dengan Habakuk nanti berkata, rancanganmu, bukan rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Itu artinya setelah 70 tahun dulu menderita, baru nanti ada rancangan damai sejahtera.
Artinya Kristen kalau mau dapat sesuatu yang enak, menderita dulu, sangkal diri pikul salib ikut Yesus. Nggak main-main kita. Semua kita harus di situ untuk kita bisa memahami kebaikan Allah. Akhirnya Habakuk mengerti, oh iya, dulu udah ditolong Musa, masa sekarang kami juga ngeluh? Nggak boleh ngeluh. Dia memperingatkan umatnya bahwa Yehuda pantas dibuang ke Babel, dijajah oleh Kasdim, supaya mereka tidak, ingat ya, dosa mereka itu begitu berat, menyembah berhala, kerusakan moral, kawin campur, segala macam dilakukan oleh bangsa Israel, khususnya yang di utara, karena Israel terpecah dua ketika Salomo meninggal, selatan Yehuda, utara Samaria, dihabisi sama Tuhan, dijajah semua oleh Babel dan Asyur. Tapi dia tetap mengingat pertolongan Tuhan. Maka itu saya ingatkan teman-teman, yuk kita jangan sombong, kita jangan jadikan Yesus pembantu kita. Sikit-sikit kita nggak pernah baca Alkitab, tapi kalau doa paling kencang minta sesuatu, itu menjadikan Yesus babu kita. Nggak boleh gitu. Kita harus taat dulu sama perintahnya, kita harus mengikuti firman-Nya, baru doamu nanti memiliki makna untuk memuliakan Dia. Itu poin kedua. Poin ketiga adalah ayat 5 dan 6-nya. Poin ketiga ayat 5 dan 6. Kita baca ayat 5-nya. Habakuk 3 ayat 5. 1, 2 ayat. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ayat 6. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Oh, iki lagi ngomongnya nggak jelas Habakuk. Itu pentingnya kita menggali dan mendalami Alkitab. Kita mulai kalimat pertama ayat 5. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Kata demam kurang tepat terjemahannya, karena terjemahan bahasa Ibraninya wabah penyakit, bukan demam. Terjemahan bahasa Ibraninya wabah penyakit. Dengan terjemahan asli itu kita sehingga langsung tahu kelanjutan dari ayat 3 dan 4, berarti ini kisah tentang Allah memberi tulah sama Mesir, 10 tulah, dan di situ ada wabah penyakit termasuk penyakit sampar pada hewan-hewan Mesir. Ya. Kisah bagaimana Allah menulai Mesir, membuat Firaun akhirnya sadar dan tidak berdaya membebaskan umat Israel. Maka yang dikatakan Habakuk, mendahulunya berjalan penyakit sampar dan wabah penyakit mengikuti jejaknya. Habakuk ingin mengingatkan murka Allah kepada Mesir dengan memberikan penyakit sampar dan wabah. Ada 10 tulah ya. Tapi jangan lupa kalian, tulah yang sama, wabah yang sama, sampar yang sama diberikan kepada umat Israel karena mereka tidak taat pada perintah Tuhan di padang gurun. Kalian nanti baca kitab Bilangan, ada di situ kitab Keluaran juga ada bahwa Israel akhirnya dimurkai Allah, ditulai Allah dengan sampar penyakit karena mereka melanggar 10 perintah yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Jadi Habakuk di sini sedang menjelaskan apa? Kebesaran Allah. Ini poin ketiga. Bagaimana kita memandang atau merespon keadilan Allah? Keadilannya membuat kita harus takut dan sadar akan kebesarannya. Karena Dialah penguasa langit dan bumi. Bagaimana sikap kita? Kita harus takut, gentar, dan sadar akan kebesarannya. Itu menjadi penting. Habakuk ingin menceritakan kepada umatnya setelah dia tadi ayat 3 dan 4 menceritakan kebaikan Allah, memberikan pertolongan pada Israel. Tapi jangan lupa Israel, murka Allah itu pun ada sama kalian. Makanya seluruh angkatan di padang gurun yang tua-tua, opung-opungnya nggak masuk tanah perjanjian. Yang masuk cicit-cicit dan cucu-cucunya. Kenapa? Opung-opungnya kena tulah semua, keras kepala. Berbagai dari sini kita yang masih muda-muda, kita nggak akan ditulah. Kalau Bapak bilang gitu nanti opung kita yang ditulah. Enggak ya, jangan ya. Ayat 6-nya berarti kan? Kalimat awal dia katakan, ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ini tadi yang saya katakan. Ketika berzina aja dunia sudah terkejut, apalagi berdiri. Karena Mazmur mencatat dan seluruh perjanjian lama mencatat, ketika Allah berdiri, bergoncanglah bumi. Saya lupa di ayat mana dia bilang tumpuan kakinya adalah bumi. Ayat mana? Lupa. Yuk kita lihat. Bumi ini hanya tempat injaknya Tuhan, ya, tempat
ejek Tuhan, tumpuan kakinya doang ini. Ya. Ia berdiri dibuatnya bergoncang. Bumi akan bergejolak dan akan terjadi banyak bencana. Dan ketika Israel dikeluarkan dari Mesir, ketika Allah menunjukkan murkanya, teman-teman tahu alam dan seluruh penduduk bumi pun bergoncang dibuat. Mazmur menceritakannya dengan tepat, dikatakannya gunung-gunung melompat seperti domba jantan. Betapa luar biasanya kebesaran Allah pada saat itu. Lalu kita lihat kalimatnya. Ia melihat berkeliling, ayat 6, masih kalimat selanjutnya. Maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Jelas ini menunjuk apa? Jelas ini menunjuk Israel berhasil masuk ke tanah Kanaan setelah melewati padang gurun. Dan mereka masuk ke tanah Kanaan melawan banyak bangsa. Ada suku Yebus, Kis, banyaklah suku di Kanaan, Moab, Midian, semua akhirnya dikalahkan oleh Allah. Itu kisahnya dari kitab Ulangan. Habakuk ingin merefleksikan balik bagaimana Israel berhasil merebut tanah Kanaan yang sudah didiami oleh banyak bangsa-bangsa. Jadi teman-teman kita lihat ya, hancur gunung-gunung, bukit-bukit, lalu bangsa-bangsa dibuat melompat terkejut. Bumi bergoyang, hancur gunung, bukit direndahkan. Itu menunjukkan apa? Semua jenis alam pun ketika Allah berdiri menunjukkan kebesarannya akan takluk dan goyang. Semua istilahnya ingin menyembah. Gunung ingin menyembah, bukit ingin menyembah, bumi pun ingin menyembah ketika Allah berdiri dan menunjukkan kebesaran. Maka kalimat terakhir ayat 6 apa? Itulah perjalanannya berabad-abad. Ini menarik. Kenapa? Ternyata di balik hukuman Allah, termasuk menulahi Israel dengan sampar, mereka berhasil nggak masuk tanah Kanaan? Masuk. Berhasil nggak ngalahin bangsa Kanaan dan bangsa lain di situ? Berhasil. Kenapa? Dia ingat covenantnya sama Abraham. Mau seberdosa apapun umat pilihanku ini, tetap kupelihara. Berarti berabad-abad di sini artinya apa? Sejak dari zaman Abraham pilihan ini sebenarnya udah kurang ajar. Tapi tetap kupelihara. Zaman Musa, zaman ini kupelihara lagi, terus kupelihara. Nanti waktu zaman Salomo pecah, tetap kupelihara, sampai tetap merebut tanah perjanjian. Habakuk merefleksi semua kitab perjanjian lama di mana Allah begitu baik kepada. Makanya poin ketiga tadi apa? Keadilannya membuat kita harus takut dan sadar akan kebesaran. Teman-teman, kita sering sekali tidak takut sama Tuhan. Kenapa saya bilang begini? Karena banyak Kristen memang tidak takut sama Tuhan karena sibuk memandang Allah itu kasih. Makanya tadi di pendahuluan saya katakan mau mulai khotbah, Kristen terlalu sibuk memandang Allah itu kasih, lupa Allah itu juga penuh murka dan keadilan. Baca tuh perjanjian lama. Aku sebagai dosen perjanjian lama gak sedikit tersinggung memang. Perjanjian lama kayak udah dibuang orang Kristen, dianggap gak penting, iya kan? Padahal dari situ kita tahu keadilan Allah yang luar biasa. Teman-teman, sekalipun Ayub tadi berkata perkataan iman, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nanti baca kitab Ayub baik-baik. Di tengah perjalanan setelah pasal 2 sampai pasal 38-an, dia ngeluh sama Tuhan. Ini gak usah, aku gak usah lahir lah. Gak usah ngapain aku keluar dari kandungan ibuku kalau aku memang hancur kayak gini menderita. Oh, panjang kali ngeluhnya berpasal-pasal. Akhirnya Tuhan datang dalam kebesaran. Baca nanti. Tahu gak apa dia bilang Tuhan? Ayo, kau pantas ngeluh ya? Iya lah Tuhan, orang aku mau buat hancur gini, kok menderita gini. Katanya kok pantas ngeluh? Yakin? Apa dia bilang Tuhan? Apa? Kemana kau? Waktu aku menciptakan gunung. Wih, gunung. Kemana kau? Waktu bumi kubuat. Di mana kau? Di mana? Ikut kau bantu aku waktu buat bumi. Ikut. Kemana kau waktu kubuat bukit-bukit ini? Di mana kau? Ayo terdiri. Iya ya. Ternyata ini kita manusia yang sangat kecil di mata Tuhan. Udah kecil, gak tahu diri pula. Iya kan? Udah kecil beraninya nantangin Tuhan pula, gak takut sama Tuhan ya kan? Nih ya, kadang aku beberapa kali dikirimin di WhatsApp kan. Tahu nggak gereja-gereja sekarang ibadah? Aku paling terkejut kemarin tuh dikirimin teman. Pak Pendeta, tolong lihat respon bagaimana gereja ini. Salto worship leadernya, kayang di depan. Wah. Tapi nyanyi lagu Jesus, salto kayang gini. Alamak, kali ku pikir. Dan jemaatnya juga Jesus, amin. Mati kita ya. Kali ya. Nggak takut lagi ya beribadah sama Tuhan kayak gitu ya. Kita nggak mau menjelekkan gereja, tapi kalau ajarannya nggak jelas, wajib kita kritik. Tahu bilang, udahlah kau urus itu, tapi yang pasti pandangan itu salah. Teman-teman baca perjanjian lama.
anak Harun. Harun itu imam besar loh. Mempersembahkan yang tidak diminta Tuhan di ruang Maha Kudus. Tahu apa yang terjadi? Mati. Kena api, disambar mati. Nggak protes lagi. Musa bilang, biarin mati. Anak Imam Eli, ya, yang ngurus Samuel, main-main aja di kerjanya. Kurang aja nih, 2 kan anak ini. Main-main di ruang Maha Kudus Allah, disambar, mati. Main-main beribadah dalam perjanjian lama, mati. Perjanjian baru ada nggak? Ada. Ananias dan Safira berbohong ingin beri persembahan kepada Petrus. Kita simpan aja, tapi kita bilang kita udah kasih semua ya. Oke. Petrus tahu, berani berbohong sama Roh Kudus ya. Mati kok bener, mati di tempat. Suami istri mati karena bohong ngasih persembahan untuk gereja. Hati-hati kan kalau bohong ngasih persembahan. Dan sama udah mau ngeluarin yang merah, kebanyakan nih kayaknya. Jangan kecil aja. Enggak gitu. Kita nggak paham Alkitab sehingga ibadah kita main-main. Belum lagi kalau di gereja-gereja perempuan-perempuan bajunya perambahan. Ya kan? Yang di atas semakin ke bawah, yang di bawah semakin ke atas. Ini kan bahaya. Ya. Ini kan membuat kita jatuh dalam pencobaan lagi-lagi ya kan. Ini kita beribadah untuk gimana sih? Walaupun katanya ibadahnya di mall, habis itu mau jalan-jalan. Ya nanti mau ganti bajumu. Tapi gereja yang bener dulu lah. Karena beribadah nggak main-main, karena kita harus takut dan gentar sama kebesarannya. Minggu lalu kami gereja, saya khotbah bersama keluarga saya. Itu gereja sebelum mulai belakang. Aku bilang sama salah satu majelis sama, kalau kayak gini gereja kita terus, nggak ada Tuhan di sini. Kalian mau sebelum beribadah, tonjok-tonjokan, pukul-pukulan, apa ini? Nggak beres kan? Apa gitu kita mau beribadah? Nggak takut lagi sama Tuhan masuk ke dalam gereja. Kita anggap ini hanya gedung dan ruangannya. Nah, kita harus takut lah, karena Habakuk sendiri menceritakan kebesarannya. Bumi bergoyang, langit bergoncang begitu. Nggak main-main. Nah, itu pentingnya kita belajar ini. Makanya itu teman-teman, utamakanlah Tuhan, fokuslah ke Tuhan, baru yang lain. Jangan kita lebih takut sama CEO, sama direktur, sama guru kita. Mungkin anak-anak di sini kalau siapapun yang memerintah, bersihkan gereja, langsung takut ya kan? Anak-anak STT, hari ini baca kitab 2 pasal, ketiduran kan? Lebih takut kalian sama supervisor kalian daripada sama yang jangan. Harus sama Tuhan dulu takut, apapun dilakukan takut. Saya beberapa kali diundang khotbah persekutuan hari Jumat di Sudirman tahun lalu, tapi saya tunggu-tunggu, nggak ada panggilan lagi, ditumben nih, kenapa ya? Salah satu bos yang bilang, Pak, kami udah cancel semua persekutuan hari Jumat. Kenapa di Sudirman tuh? Kenapa? Deadline kami jadi numpuk karena semua ikut ibadah. Orang Kristen gila ibadah, semua deadline numpuk, kami batalin semua. Gue bilang luar biasa ya. Padahal agama seberang itu Jumat nggak bisa diganggu apapun yang terjadi. Tapi kita hanya gara-gara itu meng-cancel semua persekutuan, nggak ada lagi persekutuan. Kenapa? Deadline, urusan pekerjaan, uang. Aku bilang, Pak, jangan di-cancel seharusnya. Lebih baik dibikin organisasi yang lebih tepat, di mana yang bergantian dan waktunya dipersingkat. Ya kalau persekutuan Jumat nggak usah kayak ibadah gereja lah 2 jam. Sejam aja cukup kok. 45 menit juga bahkan cukup. Sejam cukup. Tapi mereka udah cancel, kebanyakan ya yang disuruh. Walaupun masih ada. Kenapa? Mereka tidak takut sama Tuhan, tapi lebih takut dan fokus kepada urusan dunia. Kalau kita diberi tugas sekolah, PR, kampus, pekerjaan kantor, begadang nggak kita nyelesain? Begadang, ya kan? Kenapa harus selesai begadang? Pasti Tuhan suruh renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Nanti lagi Tuhan. Kalau macam nggak tahu aku sibuk kali ya nanti lagi ya. Ke gereja kita ngantuk, main HP dengar khotbah, itu tanda nggak takut Tuhan. Tapi jadi takut Tuhan semua. Dari tadi saya nggak lihat ada yang main HP, walaupun pikirannya mungkin nggak di sini. Ya. Nggak tahu juga kita ya. Makanya Kristen jangan terlalu jauh bicara. Yang penting berbuat baik, yang penting berbuat baik, yang penting bicara soal baik. Tapi kalau nggak takut Tuhan, melakukan perintah Tuhan, bohong, sama aja bohong. Karena perbuatan baikmu, dengar perbuatan baikmu nggak didasari kasih Kristus. Tapi kalau pada fokus pada Yesus, melakukan perintahnya, melayani Dia, otomatis perbuatan baikmu mantap. Nah itu kita harus sadar. Di situ poin Habakuk. Poin ketiga, keadilannya menunjukkan kita harus takut dan sadar akan kebesaran Allah. Jangan lagi kita ibadah main-main,
Kalau gereja di luar sana main-main, ya udah biarinlah mereka. Tapi gereja kita adalah gereja perintisan yang baru. Maka itu kita harus menerapkan segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, kesimpulannya nanti adalah ayat yang paling terkenal dari Habakuk. Apa itu? Itu di ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kulungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Aku bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tahu nggak endingnya apa kitab Habakuk? Hanya 3 pasal, dan kita sudah menggalinya di pasal ketiga. Ending kitab Habakuk adalah apapun yang kau lakukan Tuhan, mau kau murka, mau kau menghukum kami, mau ada bencana, mau ada penyakit, mau ada virus corona, kami tetap bersukacita. Itu dia, itu iman Kristen yang diceritakan Nabi Habakuk pada sore hari. Apapun yang terjadi, ngeluh boleh nggak orang Kristen? Boleh kali lah, karena itu yang dilakukan Habakuk di pasal 1. Itu manusiawi, kita ngeluh sama Tuhan, Tuhan kenapa hidup begini? Tuhan kenapa aku kena bencana? Itu nggak apa-apa. Tapi endingnya harus tetap bersukacita. Luar biasa. Sekalipun ada penderitaan, ada bencana, harus tetap bersukacita. Maka itu kesimpulan dari Habakuk, dan teman-teman harus tahu inti dari keadilan Allah adalah sejak manusia jatuh ke dalam dosa, nenek moyang kita Adam dan Hawa, seharusnya hukuman kita semua adalah mati masuk neraka. Itu pahami dulu. Setiap bangun pagi pahamilah dirimu manusia berdosa yang seharusnya dilempar ke neraka, tapi karena begitu besar kasih Allah, Yohanes 3:16, kita dipilih dan diselamatkan. Jadi jangan bilang darah Yesus di kayu salib untuk semua orang, enggak, hanya untuk orang pilihan. Karena kasihnya sudah diberikan sama orang pilihan, keadilannya kepada orang bukan pilihan. Apa itu? Murkanya, yaitu neraka. Jadi jangan kayak bilang tidak adil Tuhan, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Enggak, adilnya tetap ada yang masuk neraka, tapi dia punya kasihnya untuk orang pilihan seperti kita. Bersyukurlah kita dipilih, tapi tunjukkan buahmu. Apakah kau betul orang pilihan? Jadi pahami kasih Allah, pahami keadilannya. Ini satu bagian, tapi beda maknanya. Jangan pernah lepas, jangan melulu bilang Yesus kasih, Yesus enggak. Yesus adil juga. Apa maksudnya? Ada murka, ada bencana yang diberikan, ada penderitaan. Tapi kalau kita orang pilihan, maka kita akan tetap dipeliharanya sampai kesudahan zaman, sehingga kita bertemu kelak di surga. Pertanyaan saya, apakah kalian orang pilihan? Tanya. Kayaknya enggak, Pak. Siap-siap menerima keadilannya ya. Siap-siap menerima keadilan. Maka itu bagaimana orang percaya, orang Kristen memandang keadilannya. Yang pertama tadi, inilah fokus kepada Allah. Mengeluh boleh, tapi habis itu harus balik kepada Allah. Kedua, di balik keadilannya berupa penderitaan, bencana, penyakit kita, dulu banyak sekali pertolongan kasihnya. Seperti dia menyelamatkan umat Israel. Yang ketiga, keadilannya membuat kita takut dan sadar akan kebesaran. Kita harus takut, gentar, dan sadar akan kebesaran. Berulang kali saya bilang, umat Israel sampai sekarang menulis Yahweh karena sudah diganti jadi Adonai, YHWH. Mereka gemetar nulis itu. Gak sembarangan mengucap nama Yesus, gemetar. Nama Yesus, nama Yahweh. Kita ucap nama Yesus gampang banget. Kucing lewat, darah Yesus. Darah Yesus. Sembarangan kan orang Kristen ini. Yahudi aja takut kali nyebut nama Yahweh. Kita sembarangan. Ayo, mulai sekarang saya ajak teman-teman gereja kita untuk takut dan gentar sama Tuhan. Dalam perintisan kita harus komitmen dengan pelayanan kita, nggak main-main. Jangan pandang berapa banyak jemaat, kita perintisan apapun yang terjadi maju terus melayani Tuhan. Amin. Maka itu dalam situasi yang terjadi di negara kita sekarang, kita tetap berhikmat, kita tetap berjaga-jaga, dan kita tetap berdoa. Tapi apapun yang terjadi, kita tetap melayani Tuhan, apapun resikonya. Karena kita paham ada kasih dan keadilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.